Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami terkait analisis dampak eksploitasi tenaga kerja perusahaan Foxconn dengan pendekatan teori Marsian. Kelompok kami terdiri dari Nur Afifah H141802, Ayu Lestari H141839, Alivia Nur Fauzan H141873, dan Ayu Yustika H141880. Adapun outline yang akan kami sampaikan pada presentasi ini terdiri dari pendahuluan, konsepsi teori, hasil dan pembahasan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Pendahuluan dari penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya modernisasi yang telah memicu pertumbuhan industri sebagai syarat dari peradaban modern manusia. Salah satu perusahaan besar yang turut andil dalam bidang modernisasi teknologi adalah Foxconn. Foxconn terkenal karena dominasinya sebagai manufaktur outsourcing sehingga populer dengan perusahaan dari Eropa, Jepang, dan Amerika yang ingin mengurangi biaya tenaga kerja tanpa mengorbankan kualitas. Foxconn semakin melambung berkat dikenal sebagai pabrikan untuk iPhone dan iPad. Dominasi Foxconn di pasar manufaktur tidak terlepas dari permasalahan eksploitasi sumber daya. Pihak Foxconn diketahui mengeksploitasi para pekerja melalui berbagai kebijakan perusahaan. Para pekerja harus melakukan dua jenis kerja, yaitu kerja untuk menghasilkan nilai yang setara dengan upah yang diperolehnya dan kerja untuk menghasilkan nilai bagi pihak kapitalis. Kerja lebih inilah yang menjadi keuntungan berkali-kali lipat bagi perusahaan kapitalis. Penelitian terdahulu yang telah meneliti terkait eksploitasi sumber daya adalah Imron et al. Pada tahun 2020 terkait eksploitasi tenaga kerja di perusahaan Foxconn. Menurut penelitian ini, paham kapitalisme yang dianut akan menyebabkan pihak korporasi terus melakukan praktik-praktik eksploitasi, subordinasi hingga alienasi pekerja. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu praktik itu melibatkan negara. Moidadi et al. Pada tahun 2017 mengkaji terkait eksploitasi tenaga kerja cadangan yang dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit skala besar terhadap rakyat pekerja di pedesaan. Selanjutnya, Iriani dan Priyarsono pada tahun 2013 menganalisis tingkat keparahan eksploitasi terhadap anak yang bekerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi. Maraknya kasus eksploitasi di berbagai sektor menyebabkan isu dampak negatif bagi tenaga kerja. Oleh karena itu, analisis terkait dampak eksploitasi tenaga kerja oleh pihak kapitalis perlu untuk dikaji ulang. Terima kasih. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teori Marxisme. Teori Marxisme adalah suatu teori yang dicetuskan oleh Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883 sebagai bentuk protes atas kapitalisme. Asumsi dasar dalam teori ini adalah tentang pertentangan antar kelas akibat perbedaan kekuatan ekonomi yang dimiliki. Pada intinya, masyarakat dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas kapitalis, kelas yang memiliki alat-alat produksi dan menguasai proses produksi secara keseluruhan, dan kelas pekerja, kelas yang tidak memiliki modal dan alat-alat produksi dan dianggap sebagai objek dalam proses produksi dengan menjual tenaga kerja. Pada teori Marxian, dalam memahami ekonomi politik dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu yang pertama ada Marxisme dan politik revolusioner, di mana terjadi situasi revolusi dan pemberontakan di kalangan kelas pekerja untuk merebut kekuasaan atas alat produksi yang mereka kuasai. Hal ini terjadi karena penguasa kapital memonopoli dan merampas semua keuntungan dari proses produksi. Yang kedua ada Marxisme dan politik sosial demokrat yang berpendapat bahwa perbaikan nasib pekerja dapat dilakukan melalui metode sosial demokratik yang bertujuan untuk mengubah posisi kelas kapitalis dan kelas pekerja dari dalam sistem kapitalisme itu sendiri secara damai dengan menggunakan institusi dan praktek demokrasi politik yang sudah ada. Yang ketiga ada teori negara Marxian. Negara yang berperan dalam tatanan sosial untuk dipertahankan, dilindungi, dan disesuaikan dengan kepentingan suatu kelas dan membiarkan kepentingan kelas lainnya menjadi rentan. Di sini negara mendukung kaum buruh atau pekerja. Selanjutnya, apa itu eksploitasi tenaga kerja? Menurut studi DAS 2017 mengartikan eksploitasi merupakan diagnosis atas proses ketidaksetaraan dalam hak dan kekuasaan dalam sumber produksi. Istilah eksploitasi pekerja merujuk kepada bentuk pemaksaan terhadap pekerja untuk melakukan pekerjaan dalam kondisi yang tidak layak dan pemberian upah yang tidak wajar
terlalu sedikit, atau bahkan tidak diberi upah sama sekali oleh atasannya. Tujuan dari eksploitasi pekerja adalah untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya, yang berujung pada terabaikannya hak-hak yang seharusnya diperoleh para pekerja. Demikian, selanjutnya akan dibahas oleh Alivia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kasus eksploitasi tenaga kerja yang terjadi di perusahaan Foxconn. Nah, Foxconn itu sendiri merupakan pembuat komponen elektronik terbesar di dunia yang memiliki tuntutan produktivitas yang tinggi. Nah, ternyata pekerja di pabrik Foxconn ini mengalami depresi yang cukup mengenaskan. Bahkan di tahun 2010, Foxconn ini dikategorikan sebagai sweatshop karena terdapat 24 kasus percobaan bunuh diri di mana 4 diantaranya ditemukan selamat dengan luka-luka. Tuntutan produktivitas kerja yang tinggi namun tidak berimbang dengan kepentingan pekerja yang tereliminir terkesan begitu jelas bahwa telah terjadi eksploitasi pekerja di perusahaan Foxconn. Pihak Foxconn dengan kekuasaannya yang dominan membuat aturan-aturan secara sepihak yang menguntungkan perusahaan, seperti kecelakaan kerja yang tidak ditanggung atau tidak menjadi tanggung jawab perusahaan, kemudian mengenai jam lembur dan upah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam dokumen yang harus ditandatangani oleh pekerja. Kemudian juga terkait cuti, pekerja boleh mengambil cuti tetapi dengan konsekuensi pemotongan upah dan juga penambahan beban kerja ketika masa cutinya sudah selesai. Menurut China Labor Watch Program Officer Elena Lu, berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa staf sementara yang digunakan oleh perusahaan Foxconn ini mencapai 50% dari total tenaga kerja pada Agustus tahun 2019. Dan sekitar 40% pekerja di pabrik Foxconn itu merupakan pekerja pengiriman. Nah, jumlah ini melebihi batas hukum Tiongkok, di mana hukum Tiongkok itu menetapkan bahwa maksimal pekerja pengiriman dalam suatu perusahaan itu adalah 10%. Nah, kemudian para pekerja pengiriman di Foxconn ini dibayar dengan tarif yang sama untuk jam reguler maupun lembur, yaitu sebesar 14,5 yuan atau $2,26 AS per jam. Tidak hanya mengeksploitasi upah buruh, tetapi pihak Foxconn juga mengeksploitasi para pekerja melalui berbagai kebijakan perusahaan seperti jam kerja yang panjang, mencapai 12 jam sehari dan berlangsung selama 13 hari berturut-turut. Bahkan menurut laporan Forbes, ada yang menjalani pekerjaan sebanyak 14 jam kerja per hari dan masuk selama 7 hari penuh dalam seminggu. Nah, pekerja kadang-kadang juga melakukan lebih dari 100 jam lembur per bulan ketika masa puncak produksi. Hal ini tentu jauh lebih dari 36 jam yang diizinkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan di Tiongkok. Lantas bagaimana relevansi eksploitasi tenaga kerja yang terjadi di perusahaan Foxconn ini dengan teori Marxisme? Nah, ternyata situasi eksploitatif yang terjadi pada perusahaan Foxconn itu sudah diprediksikan gitu ya oleh Karl Marx, di mana kaum kapitalis akan membayar para pekerja kurang dari nilai yang mereka hasilkan. Setelah itu mereka akan menghasilkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Kaum kapitalis akan melakukan eksploitasi pekerja demi tercapainya akumulasi kapital setinggi-tingginya dengan cara tidak menghentikan kerja seorang buruh ketika pekerjaan tersebut sudah menghasilkan komoditas yang nilainya setara dengan tenaga si buruh yang dibelinya. Nah, maksudnya gini, ketika untuk memproduksi 100 buah iPhone dibutuhkan 5 jam kerja gitu ya, tapi di Foxconn ini kan satu pekerja itu bisa bekerja 12 sampai 14 jam per hari. Nah, itu kan ada lebih jam kerja yang tidak dibayar ke buruh sehingga terjadi eksploitasi buruh dan juga meningkatkan akumulasi kapital yang menguntungkan untuk si kapitalisnya yaitu Foxconn. Kasus eksploitasi tenaga kerja di perusahaan Foxconn ini juga didukung oleh pendapat Karl Marx bahwa kelas kapitalis berusaha menemukan cara untuk membuat pekerja bekerja lebih keras, lebih lama, lebih efisien tanpa mengubah subsistensi atau upah para pekerja. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk pekerja pengiriman itu baik jam reguler maupun jam lembur itu dibayar dengan upah yang sama yaitu 14,5 yuan. Kemudian kelas kapitalis akan cenderung memaksakan aturan nilai dan norma yang dipercayai kepada kelas pekerja atau yang tidak berdaya demi mempertahankan struktur sosial yang mereka anggap menguntungkan kelompoknya. Tadi ya, Foxconn itu kan menerapkan aturan-aturan mengenai kecelakaan kerja,
kemudian jam lembur dan upah, juga cuti, dan sebagainya yang digunakan untuk menguntungkan kelompok kapitalis, yaitu Foxconn-nya. Sekian pemaparan mengenai eksploitasi tenaga kerja di perusahaan Foxconn menurut kacamata Marxisme. Untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih Olivia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perusahaan Foxconn merupakan perusahaan manufaktur swasta terbesar di Cina dengan kapasitas produksi yang sangat menakjubkan. Tetapi, hal tersebut justru membuat para pekerja di perusahaan Foxconn mengalami depresi yang cukup menggenaskan yang disebabkan oleh tingginya tuntutan produktivitas kerja. Tidak hanya itu, perusahaan Foxconn juga membuat kebijakan secara sepihak yang hanya menguntungkan pihak perusahaan saja, seperti jam kerja yang panjang hingga mencapai 12 jam sehari dan berlangsung selama 13 hari berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Foxconn melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerjanya. Kasus eksploitasi di perusahaan Foxconn ini juga didukung oleh pendapat Karl Marx bahwa kelas kapitalis berusaha menemukan cara untuk membuat pekerja bekerja lebih keras, lebih lama, dan lebih efisien tanpa mengubah subsistensi atau upah para pekerja. Selanjutnya yaitu saran. Saran dari kami mengenai kasus di perusahaan Foxconn ini adalah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kasus eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan Foxconn melanggar regulasi Tiongkok yang bernama Labor Law of the People's Republic of China. Regulasi tersebut dibentuk oleh pemerintah Tiongkok untuk menjaga kesejahteraan para buruh di Tiongkok. Oleh karena itu, pemerintah negara Tiongkok diharapkan bisa mengevaluasi mengenai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja, perlu lebih ketat pengawasan dan sanksinya. Pemerintah juga perlu menindaklanjuti perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan yang telah ditetapkan. Teguran dan evaluasi serta pengawasan yang ketat akan membuat perusahaan tak bisa lagi sewenang-wenang dalam memperlakukan pekerja dan mengeksploitasinya. Sekian presentasi